Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib dzurriyyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai, wajib kita muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz rahimakumullah. Semoga para guru-guru kita, habaib kita, kiai kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur. Juga segenap para pendengar radio Wadi FM di mana saja antum berada, yang sedang mendengarkan, yang sedang menyimak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, diselamatkan di barzah, di mahsyar, dan mudah-mudahan dapat berjumpa, berada kita dalam naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pendengar radio Wadi FM khususnya atau yang sedang menyimak lewat streaming, lewat live Facebook, YouTube dan yang lainnya, TikTok, rahimakumullah, semoga sehat, semoga Allah rahmati kita semua. Yang sedang berusaha semoga usahanya lancar. Yang sedang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu kemudahan, kelapangan, kebersihan di dalam sanubari kita, hati kita, jauh dari penyakit-penyakit hati, jauh dari sombong, iri, dengki, hasud, sum'ah dan lain sebagainya daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Mudah-mudahan berkah daripada majlis taklim, majlis zikir, termasuk pembahasan ilmu yang sedang kita simak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita sehingga tidak suudzon ke yang lain, tidak punya prasangka buruk, selalu berbaik sangka dan juga lemah lembut, dan mudah-mudahan dengan hati yang baik insya Allah segala aktivitas kita pun akan baik, ya, mudah-mudahan. Karena dalam riwayat juga yang sering kita dengar, innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat suaranya kita, tapi kembali kepada hati dan niat kita. Sekalipun suaranya itu ibadah, gambarannya kita sedang ibadah, ya, kita sedang berzikir, kita sedang beramal soleh, tapi hati kita biar dicolok, biar biar dipilih. Nah ini lagi musimnya nih. Sekalipun gambaran fisiknya ada di lagi ibadah, tapi kalau hatinya biar dapat simpati, ya, dapat perhatian dari masyarakat supaya dia dipilih, baik jadi caleg, jadi bupati misalnya, jadi lurah, ataupun jadi yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam sanubari kita. Manusia mungkin bisa ditipu, ya, manusia mungkin bisa diperdaya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita.
Maka terus kita berusaha kalau hadir pengajian, kalau hadir majlis taklim, kalau hadir majlis zikir, jangan lupa minta kepada Allah. Jangan lupa minta kepada Allah agar hati kita dibersihin. Jangan lupa minta kepada Allah agar hati kita dibaguskan. Karena penyakit hati itu jauh lebih besar dampaknya dari penyakit yang lain. Bisa-bisa membuat mudorot bukan cuma di dunia punya penyakit hati itu. Ya, susah, segala rupa susah. Di dunia susah, kemudian di akhirat susah. Punya iri hati, punya dengki. Di dunia dia tersiksa kalau ada kedengkian terhadap yang lainnya. Di akhirat lebih menderita. Makanya hati itu luar biasa. Jangan sampai kita biarkan ada penyakit tersebut. Harus sesegera mungkin cari obat. Harus sesegera mungkin diobati kalau ada perasaan sombong. Karena manusia sebetulnya kita nggak bisa lepas. Suka ada aja. Merasa aku cantik misal, aku ganteng. Merasa baru pakai gelang emas 10 gram udah gerakannya udah beda. Gerakannya udah beda lagi kumpul-kumpul misalnya, ya Allah. Apalagi kalau kiri kanan sekilo. Nya umpama, Masya Allah, pamer penyakit itu. Apalagi berbangga-bangga di depan orang-orang yang gak punya misalnya. Masya Allah, padahal semuanya bakalan dihisap. Orang yang gak punya bakalan masuk surga duluan dibanding orang yang punya segala rupa, segala macem. Dihisap duluan. Lama dihisapnya. Dihisapnya lama. Maka dari itu jangan dibanggakan. Jangan sampai ada perasaan, wis aku nih berjalan menggunakan motor mewah, menggunakan, bangga bawa motor mahal, bangga bawa mobil mahal, aing gitu istilahna. Nauzubillah, eta teh penyakit. Kalau ada ketika kita make yang berkaitan dengan dunia, emas atau rumah atau kendaraan, kok merasa hati teh ingin disaksikan yang lainnya, ingin dibilang dah macam-macamnya. Masya Allah, merasa wah aku nih, hati-hati, itu penyakit bahaya. Itu penyakit bahaya. Segera langkah pertama istighfar, astagfirullah, ya Allah, semua juga milik Allah. Allah bisa ngambil kapan aja ya. Wah, harusnya kita syukuri, malah kita kufuri dengan cara berbangga-bangga terhadap yang lainnya, pamer dan lain sebagainya. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, ini termasuk majlis taklim, termasuk majlis zikir, acara-acara yang insya Allah dapat mengobati rohani kita, makanan rohani kita ya. Perlu rohani kita ini diperhatikan. Kemarin udah dibahas, kita sudah membahas dalam pertemuan sebelumnya ya. Sebagaimana badan kita butuh makan, rohani kita juga butuh makan dengan makanan yang berbeda. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an banyak membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Masya Allah, berkaitan dengan urusan hati. Jadi sebagaimana badan kita ini kalau tidak makan 3 hari lemes, begitu juga rohani kita 3 hari nggak dikasih makan ya bakalan lemes. Makanya jangan lupa dikasih makan. Makanannya apa? Makanan rohani, tolab, zikir, baca ratib, minimal tuh banyak kumpulan-kumpulan zikir. Baca ratib, boleh ratibul haddad, boleh ratibul atos, itu Masya Allah. Itu adalah susunan-susunan zikir yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi.
Itu adalah kumpulan-kumpulan zikir, amalan yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita amalkan fadilahnya luar biasa yang akan kita dapatkan. Di antaranya terkandung di sana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada itu dalam Ratibul Atos. Kita baca dalam riwayat, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat ini sangat ringan diucapkan. Ringan kan? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan lisan. Thaqilatani fil mizan, dua kalimat ini sangat berat nanti di timbangan. Nanti kan amal kita ditimbang, ya. Nanti amal kita diperhitungkan. Kalau dalam surat Al-Qari'ah apa itu? Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tuing naon tah. Jadi begitu. Yang kalau nanti ketika amal baik kita ditimbang, timbangan kebaikannya lebih banyak, maka kita termasuk orang yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya pas ditimbang nanti amalan kita kebaikannya sedikit, timbangan jahatnya lebih banyak, ya udah bakalan masuk ke neraka hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Bakalan ditimbang. Termasuk yang akan membuat timbangan itu berat adalah dua kalimat yang tadi. Dalam sabda Nabi mengatakan, dua kalimat tadi ketika banyak diucapkan, walaupun ringan diucapkannya, tapi akan sangat memberatkan ketika ditimbang, dihisab nanti. Dan juga dua kalimat ini termasuk habibatani ila rahman, dua kalimat yang dicintai Allah. Apakah itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyakin dibaca. Kalau baca ratib pasti kebaca. Nah, itu biasanya jarang ya. Kalau orang nggak baca ratib jarang baca. Kecuali kalau dia hadir tahlilan. Itu susunan tahlilan udah disusun dengan sedemikian rupa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Agar fadilah-fadilah tersebut juga disampaikan kepada ahli kubur. Masya Allah. Nah, itu termasuk makanan rohani, yaitu zikrullah, zikir, hadir pengajian, ya, baca Quran. Masya Allah. Maka semua itu ketika kita hadir ngaji, ketika kita zikir, ketika kita sholawat, ketika kita ibadah, beramal soleh, minta kepada Allah, tawasul dengan zikir ini, dengan sholawat ini, dengan duduknya di majlis taklim ini, di majlis zikir ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan, diangkat penyakit, baik yang zahir ataupun yang batin. Itu termasuk tempat-tempat yang mustajab insyaallah dalam doa. Ini jangan malah pada ngobrol tepara rugu. Kadang-kadang ngaji mau rutinan, mingguan, bulanan, ada aja yang ngajakin ngobrol tepara rugu. Ya maka jangan dekat-dekat orang yang suka ngobrol. Kalau hadir ngaji, pengajian, wah ini orang ngajakin ngobrol wae nih, orang lagi ceramah ngajakin ngobrol wae, orang lagi ngaji, lagi baca ratib, ngajakin ngobrol wae, bukan yang diikutin, bukannya disimak. Jangan dekat-dekat, ya, jangan dekat-dekat, ke bawah, sayang.
jauh-jauh dari mana datang ke majelis taklim. Di majelis taklim orang lagi zikir, bukannya ikutin zikirnya malah ngobrol, malah ngomongin tepara ruguh. Ya, sayang, jangan dibiasain. Tapi kalau seandainya kita pelakunya, ya harus merubah diri, tahan. Jangan ngobrol dulu, ikutin itu bacaan ratibnya. Kalau ratib, simak itu maulid simtuduror atau maulid yang sedang dibaca, berjanji simtuduror dia ulami diba, disimak. Ya, sekiranya ada orang yang emang wah kalau deket dia bakalan diajak ngobrol terus, jangan deket-deket. Cari tempat duduk yang lain, ya, cari tempat duduk yang lain agar kita dapat segala-galanya di situ, berkahnya dapat, manfaatnya dapat, faedahnya dapat. Bukan malah nanti ngeganggu orang lain. Hayo orang lain lagi zikirin mah ngobrol, ngomongin pasar, ngomongin dagangan, ngomongin segala rupa tek-tek bengeknya. Masya Allah. Ya ibu-ibu, ya biasanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah rata-rata fokus ada di majelis karena dia paling depan biasanya. Ya ini mah biasanya. Baik ya. Insyaallah WDFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita yang lalu ya, masih dalam mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Fi'lu kasir sudah ya, bergerak dengan 3 kali gerakan maka itu membatalkan salat. Tapi kalau 1 kali gerakan atau 2 kali gerakan tidak batal walaupun sengaja. Ya, al harokatul wahidatu awil harokatani la tubtilus sholata wa in ta'ammadaha. Bergerak dengan 1 kali gerakan. Gimana 1 kali gerakan? 1 kali gerakan. Bergerak dengan 1 kali gerakan di dalam sholat atau 2 kali gerakan di dalam sholat, la tubtilu, tidak membatalkan as-sholata, terhadap sholatnya. Jadi bergerak 1 kali gerakan, 2 kali gerakan seperti gerakan yang kemarin, kalau cuma 1 atau 2 itu tidak membatalkan walaupun bergeraknya sengaja. Kecuali di dalam 3 keadaan maka tetap batal ya. Walaupun cuma 1 kali gerakan bisa menjadi batal dengan 3 keadaan. 1, jika idza kanat biqasdil laib, dengan tujuannya kemarin, tujuannya main-main. Ayo megangin hidung. Lagi sholat megangin hidung, balik lagi. Megangin hidung, balik lagi. Batal enggak? Kalau caranya seperti ini enggak batal. Cuman kalau main-main, dari awal niatnya ya main-main aja. Megangin hidungnya main-main. Wala gatel, wala apa. Itu batalnya itu bukan karena dia bergerak. Batalnya itu bukan karena dia main-main, bukan karena dia megangin hidung, tapi karena main-main, biqasdil laib. Walaupun ngegerak-gerak jari, walaupun ngegerak-gerak bibir, walaupun ngegerak-gerak mata, aslinya nggak batal. Tapi karena dia tujuannya main-main, heureuy, ya batal. Umpama terjadi begitu. Tapi kalau sekiranya mulutnya gatel ya sok aja digaruk. Karena ada orang, aduh gatel ditahan, kumaha ieu, malah tepara ruguh, teu khusyuk. Gatel misalnya hidungnya, ya garuk aja. Nggak cukup sekali, berkali-kali. Yang penting ngegaruknya hanya dengan ruas jari, tidak lengan, digerusuk, gerusuk, batal kos gitu mah. Ini boleh berkali-kali sesuai kebutuhan. 10 kali boleh, cuman dengan ruas jari ya. 10 kali, 100 boleh, 1000 boleh. Silakan kalau memang gatel beneran. Ya. Kalau main-main tadi bukan karena ngegaruknya, tapi karena main-mainnya batal. Yang kedua, kalau gerakannya terlalu berlebihan, sampai lompat, sampai apa, itu juga membatalkan.
Yang ketiga, kalau dia niat 1 kali gerakan tapi niatnya niat 3 kali gerakan. Nah, niat dia geraknya mah cuman sekali, cuman dia niat dengan gerakan sekali ini 3 kali gerakan. Ya dengan dia bergerak udah batal sholatnya. Sudah batal sholatnya. Thayyib. Ini udah dibahas kemarin ya. Idza kanatil harakatu bil a'dha'il khafifah, jika bergerak di dalam sholat dengan gerakan atau dengan anggota badan yang dianggap anggota badan yang ringan. Apa saja anggota badan yang ringan? Bibir, telinga, lisan, zakar, ini kelopak mata, ujung jari, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada ulama menyebutkan 6. Jika bergeraknya dengan anggota badan yang 6 ini, maka tidak batal walaupun lebih dari 3 kali. Kecuali kalau main-main, batalnya karena main-main. Ya tadi itu, bibir, kuping, ada orang kan bisa gerakin kupingnya. Ada orang bisa ngegerakin kupingnya. Kupingnya digerak-gerakin. Batal tidak? Tidak sebenarnya. Kecuali kalau dia niatnya main-main. Batalnya karena main-main, bukan karena bergeraknya. Thayyib. Kalau gatel mah nggak perlu dibahas, nyagaruk aja pakai tadi caranya, ya. Tapi kalau disebabkan sama hewan, diusir. Kayak kemarin sudah dijelaskan, jangan ditepak. Kalau ditepak malah batal sampai mati, ada bangkainya di situ, ya. Karena bangkai itu tidak ada ini ya, tidak ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i khususnya bukan termasuk najis ma'fu bangkai itu. Ya, walaupun hanya 1 kaki nyamuk, kalau dibawa sholat nggak sah sholatnya, nggak sah. Makanya kudu diperhatikan. Apalagi baju-baju yang disimpan ngegantung. Baju-baju yang disimpan ngegantung yang kemungkinan di situ ada cicak mati di kantong. Maka tidak sah sholatnya. Tayyib. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat makan. Makan di sini bukan makan sepiring ya. Kalau makan sepiring mah ya puguh atuh batal. Yang kemungkinan itu kalau makan sedikit itu ya sisa-sisa yang nyelap di gigi. Habis makan ketoprak tidak gosok gigi, ya meren ada sisa-sisa bumbu kacang. Bener tuh? Habis makan ketoprak nggak gosok gigi, ya ada sisa-sisa kacang, bumbu kacang nempel ada di gigi. Itu yang dibahas. Kalau makan banyak ya jelas batal walaupun andai kata nggak sengaja. Walaupun nggak sengaja, kalau makannya banyak batal. Mau sengaja ataupun tidak sengaja makan banyak batal. Kenapa beda sama puasa? Beda. Kalau puasa makan banyak nggak batal. 1 kulkas habis, 1 Magicom apa itu, nasi habis. Kalau dia lupa tidak batal puasanya kalau memang lupa. Kenapa kalau sholat lupa makan tetap batal? Karena ulama mengatakan kalau puasa itu nggak punya gerakan. Kalau puasa nggak punya gerakan, berbeda dengan sholat. Ada gerakan, ada rukun fi'li, ada rukun kauli, ada yang harus dia lakukan, ada yang harus dia baca, ya. Ada gerakannya, ada bacaannya, ada tartibnya, ada amalannya berupa rukun fi'li dan kauli. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa nggak ada, kadang bangun tidur
tiba-tiba ngerasa aus, langsung ke kulkas ngambil yang segar-segar. Nggak sengaja, nggak sadar, lupa, nggak batal. Karena emang nggak punya gerakan puasa mah. Cuman imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nggak ada gerakan khusus puasa itu. Ya, nggak ada gerakan khusus seperti sholat. Sehingga dengan demikian ada perbedaan. Kalau makan di dalam puasa lupa, nggak batal sekalipun banyak. Tapi kalau sholat, walaupun dia tidak sengaja, dia lupa, kalau banyak tetap batal sholatnya. Kalau sedikit gimana? Nah, kalau misalnya sedikit tidak batal. Ukuran sedikit bagaimana? Ya dikit. Ya sisa-sisa yang ada di mulut lah. Tiba-tiba ketelen. Tidak sengaja, tidak batal. Kalau ada gimana? Ya buang, ambil aja pakai tangan, masukin kantong. Ambil pakai kanan, sekiranya mengganggu bacaan, ambil aja sisa makanan. Mungkin kita pernah begitu. Makanya kalau mau sholat kudu bener-bener dipersiapkan kan gitu. Kalau emang habis makan ya gosok gigi dulu, kumur-kumur dulu. Jangan sampai lagi makan, lagi sholat, di mulut masih banyak nasi. Masih ada ikan peda. Lagi sholat di mulut masih ada ikan cuek, masih ada pindang, masih ada petai, jengkol. Masya Allah. Ya kudu bener dulu atuh ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu perbedaannya. Dan selanjutnya termasuk yang membatalkan sholat adalah tarku ruknin min arkanis sholat, yaitu meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat, baik itu rukun kauli atau rukun fi'li, ditinggalkan, ya batal sholatnya, ya sholatnya jadi batal. Kemudian ada tambahan sebagaimana dalam Safinah juga, ya sebagaimana dalam Safinah juga ada banyak tambahan-tambahan, termasuk yang membatalkan sholat adalah niyatu qot'is sholah, niat memutus sholat. Batal niat mutus sholat, lagi sholat, pokoknya ada niat ingin mutus sholatnya. Enggesan orang sholat-sholatna reka kamar mandi heula. Lagi sholat nih, perut sakit misalnya, orang reka kamar mandi heula, batalin sholatnya. Sekalipun enggak jadi, itu sebenarnya udah batal. Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya, buat yang baru menyimak atau buat yang baru tahu pembahasan ini. Jadi dengan niat memutus sholat saja itu sudah batal. Walaupun belum dilaksanakan, baru di dalam niat, dia niat benar-benar niat mau mutus sholat, maka sholatnya udah batal. Atau tarodud fi qot'iha, batalin jangan ya. Ada tukang paket datang, lagi sholat, paket, aduh ada tukang paket ya. Batalin tongnya sholatna. Paket bu, paket COD gitu. Waduh, kumaha ya, batalin tong, batal. Jangan pakai tong, batal udah itu. Dengan tarodud, ya batalin jangan. Karena sibuk waktu ada paket, bisa hilang manten, bisa balik dari tukang paketna. Atau ada tamu lagi sholat, ibu-ibu lagi sholat. Ini kita bahas ibu-ibu ya. Contohnya yang paling gampang. Nah, bapak-bapak mah di masjid. Bisa aja terjadi. Kalau bapak-bapak ada niat begitu, karena sebab apa terserah, maka batal. Ya, sholatnya udah batal. Lagi sholat di rumah, assalamualaikum, ada tamu nih. Lagi sholat, ibu-ibu lagi sholat duha atau zuhur. Tiba-tiba ada yang assalamualaikum, ada tamu assalamualaikum, dah ibu lagi sholat ya, baru 1 rakaat. Terus dalam hati ada terlintas, batalin jangan ya, aya tamu, bisi penting, bisi aya THR, bisi aya nu ngirim parcel, batalin entongnya. Kalau dalam hati sudah ada tarodud untuk membatalkan sholat, ya batalin jangan, udah batal eta teh sholatna. Ya. Terus gimana? Ya kalau udah ada begitu ya udah batal. Ya udah sok sambut tamunya.
Waalaikumsalam, ada apa? Nggak tahu orang lagi sholat ya? Dijawab ya nggak tahu bu, gitu. Masya Allah. Taradud itu namanya. Atau yang selanjutnya taliku qat'iha bisyai'in. Nih dia menggantungkan memutus sholat karena sesuatu. Contohnya begini, mau sholat, udah sholat Allahu Akbar. Kalau dalam hati ketika lagi sholat, kalau ada tukang paket datang, Anda batalin sholatnya, ya. Maka batalnya dia bukan karena tukang paket datang, karena dia sudah mentaklik mau membatalkan sholat. Jadi gambaran-gambaran tadi, niat memutus sholat atau ragu batalin apa jangan sholatnya, atau menggantungkan urusan niat, kalau ada ini sholatnya saya batalin padahal udah dapat 2 rakaat, maka udah otomatis batal, ya, udah otomatis batal sholatnya, ya. Sehingga ini penting untuk kita perhatikan. Khawatir ternyata ada salah satu contoh tadi kita pernah lakukan, maka sholat kita pada saat itu nggak benar, nggak sah, ya diqodho berarti. Waduh, saya pernah begitu. Misal ini kan setelah kita bahas pembahasan tadi, entah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Aduh, saya pernah dulu begitu. Maka berarti sholatnya waktu itu nggak sah. Harus diqodho, ya, harus diqodho, ganti, dibayar, ya, harus diqodho, harus diganti, harus dibayar. Sama dalam bab-bab yang lainnya. Setelah kita tahu beres, udah sholat, ternyata sholat yang kemarin, sholat yang tadi, sholat yang waktu itu nggak sah, karena pada saat itu melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, cuman kita nggak tahu. Maka setelah kita tahu, wajib kita qodho. Kalau nggak tahu kan, setelah kita tahu wajib kita qodho. Ternyata baju yang dipakai tadi sholat subuh najis. Ternyata sejadah yang dibuat sujud tadi sholat subuh najis. Ternyata, nah banyak ternyata itu, maka sholatnya berarti tidak sah, wajib kita qodho sholatnya. Ya, wajib kita qodho sholatnya. Baru beres sholat, ternyata di kaki kita ada kotoran, ada najis, ada kotoran cicak, ya berarti sholat kita nggak sah, kudu diulangin. Cuci dulu tapi kakinya, ya, sucikan dulu, dan seterusnya, ya. Udah beres sholat kita sadar lah, aneh kan belum wudhu. Ya udah, sholatnya bukan nggak benar tadi, wudhu diqodho semua itu dengan contoh-contoh yang banyak, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sampai di sini, ini hawanya agak panas, ini agak haredang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi ini tidak ada tanya jawab. Insyaallah besok mudah-mudahan, ya. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah, termasuk kita mendoakan yang meninggal dunia, khususnya istri dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syahab, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal solehnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah yang pernah dilakukan. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga terkhusus buat kita semua yang sedang menyimak di Radio Wadi FM, khususnya yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hajat disampaikan hajatnya, yang sedang hamil dimudahkan prosesnya hingga melahirkan, anak yang lahir jadi anak yang soleh soleha, yang sedang usaha diberkahkan usahanya, yang sedang mencari usaha dipertemukan dengan usaha yang berkah, dan dengan niat-niat kita yang banyak semuanya, ala hadhihi niyat wa likulli niyah solehah fadilah hadrat sayyidina ibn syafin rasulullah alaihi ashabi azwaji wa dhurriyyati usunila ruh Allah ya gufir wa ala niyati syifa qabul du'a daf'il balaw nasuh ada wa alama nawina wa alama nasrafna salihah likulli niyah salihah jamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi'ainika tilatana wa qnutna bika fi qalbi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Harudang. Masya Allah, harudang.